Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba bedah buku yang menarik banget, The Psychology of Money. Ini bukan soal tips investasi atau cara cepat kaya ya, tapi lebih ke gimana sih cara kita mikir soal uang. Iya, betul. Sumber ini unik karena fokusnya ke perilaku, ke emosi kita, bias kita, pengalaman kita yang ternyata sangat nentuin keputusan finansial. Oke, jadi misi kita di sesi pendalaman kali ini apa nih? Kita coba ambil intisari paling penting buat Anda, ya, biar bisa langsung diterapkan tapi nggak bikin pusing juga. Sip, mulai dari mana nih? Nah, salah satu gagasan awal yang kuat banget dari buku ini itu gini. Pengalaman pribadi kita yang kalau dipikir-pikir cuma secuil banget ya dari semua kemungkinan di dunia, itu malah sering banget ngebentuk hampir seluruh pandangan kita soal cara kerja uang. Menarik. Itu menjelaskan kenapa kalau ngomongin duit sering panas ya? Banget. Karena orang tuh bukan cuma beda pendapat soal data atau angka, tapi mereka datang dari, realitas pengalaman yang bisa jadi beda total. Oh iya. Kayak contoh si Ronald Read itu kan, petugas kebersihan yang bisa ngumpulin 8 juta dolar. Nah, itu dia. Itu kan bukan karena dia jenius strategi investasi atau gimana gitu kan? Sama sekali bukan. Dia cuma nabung sedikit-sedikit, tapi konsisten, terus sabar nunggu puluhan tahun, biarin compounding bekerja. Bunga berbunga ya, gila sih sabarnya. Iya, dan ini kontras banget sama mungkin eksekutif teknologi yang super pinter, tapi bisa aja bangkrut gitu aja karena keputusan impulsif atau emosional. Benar banget. Jadi, buku ini bilang kalau perilaku kita itu jauh lebih penting dari sekedar kecerdasan teknis soal keuangan gitu ya. Jauh, perilaku ngalahin kecerdasan, dan ini nyambung ke ide penting lainnya. Bedanya mikir rasional sama masuk akal. Oke, rasional versus masuk akal. Gimana tuh bedanya? Kalau rasional, ya basisnya data, angka, spreadsheet. Hitung-hitungan dingin lah. Tapi kalau masuk akal atau reasonable, itu keputusan yang kita ambil dengan nimbangin emosi kita, sejarah kita, ego kita. Contohnya? Contoh paling gampang ya lo, Teh. Secara rasional, beli lotre itu kan rugi ya, probabilitasnya kecil banget. Iya jelas. Tapi buat sebagian orang yang mungkin ngerasa nggak punya jalan lain buat katakanlah naikin status ekonomi atau ngejar mimpi, beli selembar tiket itu rasanya masuk akal buat mereka. Mereka beli harapan, gitu. Nggak rasional, tapi bisa dipahami dari sudut pandang mereka. Masuk akal buat mereka. Oke. Jadi perlu memahami konteks orangnya ya. Terus buku ini juga bahas soal keberuntungan dan risiko kan? Oh, itu penting banget. Serang kita lupain ini. Buku ini ngasih contoh Bill Gates. Dia itu beruntung banget bisa sekolah di salah satu dari sedikit banget SMA di dunia waktu itu yang punya akses komputer. Wah, iya ya. Kebetulan yang luar biasa itu. Banget. Tapi di sisi lain ada temannya namanya Ken Evans. Sama pinternya, potensinya mungkin sama gedenya. Terus? Meninggal kecelakaan pas masih muda. Nggak sempat ngejar potensinya. Ini ngingetin kita kalau sukses atau gagal itu jarang banget 100% karena usaha kita doang. Ada faktor acak, keberuntungan, resiko. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya gitu ya? Tepat. Makanya kita perlu rendah hati kalau sukses dan mungkin lebih pemaaf kalau gagal. Baik ke diri sendiri maupun orang lain. Karena cerita aslinya sering lebih kompleks. Dan kesadaran soal keberuntungan dan risiko ini bawa kita ke ide soal margin of safety ya, semacam ruang untuk salah. Depan itu yang nggak bisa ditebak. Nah, ini nyambung banget sama fokus buku ini di bab soal kejutan, kan? Surprise. Iya, ini krusial. Buku ini argumennya kuat banget kalau dunia finansial itu seringnya digerakin bukan sama tren yang bisa diprediksi, tapi sama kejadian-kejadian besar yang nggak terduga. Tail events namanya. Contohnya kayak pandemi kemarin, atau krisis finansial, atau munculnya teknologi baru yang ubah semua. Persis, kejadian yang mungkin belum pernah ada presidennya. Makanya, mengutip Daniel Kahneman di buku ini, pelajaran dari kejutan itu bukanlah, oh saya nggak akan bikin kesalahan ini lagi, bukan itu. Terus apa dong? Pelajarannya adalah, dunia ini emang sulit ditebak. Titik. Kita harus terima kalau ketidakpastian itu bagian dari permainan. Oke. Jadi, kalau dunia sulit ditebak, gimana kita bisa siap? Nah, konsekuensinya kita perlu bangun ketahanan. Salah satu cara yang disaranin buku ini yang mungkin agak aneh kedengarannya adalah nabung tanpa tujuan spesifik. Hah?
Nabung tanpa tujuan. Bukannya harus jelas ya tujuannya? Iya, biasanya gitu kan. Tapi ini nabung bukan buat DP rumah atau mobil baru. Tapi nabung buat jaga-jaga aja. Buat fleksibilitas ngadepin kejutan hidup yang pasti akan datang. Entah apa bentuknya. Masuk akal sih kalau mikirin soal kejutan tadi. Jadi semacam bantalan gitu ya? Betul, bantalan fleksibilitas. Ini juga artinya kita perlu ngelola ekspektasi dan ego kita. Kekayaan sejati itu, kata buku ini, seringnya justru apa yang nggak kelihatan. Uang yang nggak dibelanjain jadi mobil mewah atau rumah gede. Aset yang disimpan, yang ngasih kita pilihan ya? Bukan pamer ke orang lain. Tepat, fokusnya jadi bergeser. Bukan cuma ngejar kaya raya, tapi mungkin lebih ke merasa cukup dan yang paling penting, punya kendali atas hidup kita. Ini ngingetin ketemuan psikolog Angus Campbell ya, kalau nggak salah disebut juga di buku. Faktor paling kuat buat bahagia itu bukan jumlah uangnya, tapi rasa kontrol atas hidup. Itu dia, kemampuan buat bangun pagi dan bilang, hari ini saya mau ngapain ya, saya bebas nentuin. Itu dividen tertinggi yang bisa dibeli pakai uang, otonomi. Bukan soal hidup mewah, tapi soal kebebasan dan fleksibilitas waktu dan pilihannya. Persis, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, inti dari sumber ini apa sih? Oke, rangkumannya nih. Kayak pertama, lebih rendah hati deh kalau lagi sukses. Ingat ada faktor keberuntungan. Terus, lebih punya pemahaman kalau lagi gagal atau lihat orang lain gagal, jangan cepet ngejudge. Fokus ke perilaku jangka panjang, terutama nabung secara konsisten. Sabar. Dan yang paling penting mungkin, gunakan uang itu bukan cuma buat beli barang, tapi buat beli kendali atas waktu Anda. Itu kekayaan sejati. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif dari buku ini buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Mengingat dunia ini penuh kejutan yang nggak bisa kita prediksi, dan pengalaman kita masing-masing itu unik banget, seberapa besar sih nilai yang Anda tempatkan pada fleksibilitas dalam rencana keuangan jangka panjang Anda? Fleksibilitas ya. Dia. Bahkan kalau itu artinya, mungkin Anda nggak selalu ngejar potensi keuntungan yang paling maksimal. Rela ngorbanin sedikit potensi profit demi bisa lebih fleksibel hadapin kejutan. Wah, pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang dan dipikirin. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke deh, sampai jumpa di sesi pendalaman berikutnya.